Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini dalam kajian umum kita coba memaparkan beberapa komentar dari kalangan orang-orang yang bijak ya, tentang hawa nafsu. Itu diungkapkan di dalam kitab Adabuddin wad Dunya yang disusun oleh Imam Al-Mawardi, mengutip dari surah An-Nazi'at ayat 40-41. Ya, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka surga Jannatul Ma'walah tempat kediamannya. Di situ ada nilai hawa nafsu. Kita selalu mendengar kata-kata hawa nafsu ini, yang merupakan salah satu unsur rohani yang ada di dalam diri kita. Dan dalam berbagai macam kajian memang ini tidak pernah lepas, karena memang hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan kita, terutama baik dan buruk. Untuk itulah dalam kitab Adabuddin wad Dunya, ya, adab dalam beragama dan menghadapi dunia, Imam Mawardi banyak mengutip komentar orang-orang bijak dari kalangan yang mumpuni di bidangnya. Yang pertama adalah tabi'in yang namanya Hasan Bisri. Hasan Bisri mengatakan, afdolul jihadi jihadul hawa. Seutama-utama berjihad, ya, berjuang, sesuatu yang perlu dilawan adalah berjihad terhadap hawa nafsu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada upaya yang keras yang memang harus diperbuat, ya, apalagi beberapa hari ke depan atau 2 pekan ke depan kita akan berpuasa. Ini salah satu juga latihan untuk membentuk suatu perjuangan yang utama, ya. Puasa itu utamanya adalah berjihad, ya, terhadap nilai hawa nafsu. Kemudian komentar yang kedua, qala ba'dul hukama, ya, hukama ini ahli hikmah, jamak dari, ya, hikmah ini hukama dia, ya, jamak dari hakim. Apa kata ahli hikmah mengomentari hawa nafsu ini? A'izzul izzi, ya, semulia-mulia kemuliaan itu, ya, a'izzah itu kan artinya paling mulia, semulia-mulia kemuliaan. Artinya kalau gitu ada unsur yang paling mulia yang bisa kita dapatkan. Apa dia bilang? Al-imtina'u min malikil hawa, menahan dari dikuasai oleh hawa nafsu. Inilah dia. Ini kata komentar ahli hikmah. Kalau tadi komentar tabi'in yang namanya Hasan Bisri.
Jadi wajar memang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Nah ini kan jelas, komentar Hasan Bisri jelas afdolul jihad. Dia mengatakan seutama-utama jihad. Ya, sementara ahli hikmah mengatakan kalau pengen mulia di atas mulia, artinya bagi kehidupan kita ya, pengen lebih mulia dari nilai kemuliaan itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari dikuasai. Kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudahlah. Ya, itu jelas kehinaan yang akan kita dapatkan, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, karena hawa nafsu ini ya nanti mungkin di bulan Ramadan kita kaji tentang hati. Ternyata di hati kita ada sikap nafsu hewan dan sarangnya setan. Ya, di nafsu itu nanti dia bersarang. Makanya ketika orang mengikuti hawa nafsunya berarti dua yang menungganginya. Pertama setan, yang kedua kebinatangan. Nah, ini kan jelas, nggak usah kan kita bilang setan, binatang aja pun nilai hawa yang kita turutin udah rendah kita, ditambah lagi dengan setan berarti 2 kali lipat. Karena pertarungan akal di situ, di dalam hati kita pada titik nafsu itu 2. Ya, sifat kebinatangan, sifat setan, baru satu lagi itulah kita bilang ya sifat yang berhubungan dengan akal keilmuan. Jadi akal ini dia melawan 2. Makanya kenapa digambarkan afdol ya jihad yang paling afdol kata Hasan Bisri, karena pertarungan akal kita melawan 2 ini nggak tanggung-tanggung ya. Ini yang perlu ya, insya Allah kajian itu akan kita ungkap nanti pada masa yang akan datang. Yang ketiga ya, waqalal ya balagha. Ya, balagha ini ahli balaghah, ahli bahasa, orang yang mengolah kata-kata begitu indah, ahli bahasa dia ya. Kalau kita bilang ya mungkin bisa sastrawan. Apa katanya? Khairun nasi man akhraja syahwata min qalbihi wa asa hawahu fi ta'ati rabbih. Sebaik-baik manusia katanya adalah orang yang mengeluarkan syahwat, kesenangan dari hatinya. Jadi segala bentuk kesenangan yang berbau hawa itu dia mampu mengeluarkannya, dan dia menentang hawanya demi apa? Demi mentaati Tuhannya. Inilah dia. Itu kata ahli sastra, ahli balaghah. Ya, jadi tanggapannya juga tidak ada yang apa ya kita bilang kosong, bernilai dia. Jadi sebaik-baik manusia orang yang mengeluarkan syahwat ya, kesenangan. Jadi kalau orang mau senang aja hidup, itu kesana nanti tuh. Ya, hidup ini mau senang aja, tak ada mau susahnya. Itu udah mainan hawa nafsu lah itu. Makanya dia bilang begitu, kalau mau jadi orang baik, apa yang harus dilakukan? Keluarkan kesenangan dalam hati, mau enaknya saja, dan lawan hawa itu. Aso itu kan maksiat, tentang, lawan hawa nafsu itu ya untuk mentaati Tuhannya. Artinya apa? Kalau kita mentaati Allah pasti akan melawan hawa nafsu, jelas ya. Kita dapat lihat itu ketika orang mengikuti hawa nafsunya pasti melawan ya. Kita bisa lihat kadang-kadang udah maghrib main sepak bola juga ya. Udah maghrib itu nantilah tanggung, azan deh itu, entar udah mau siap ini. Apa yang siap? Hampir Isya siapnya kan. Nah itu kan berarti gara-gara dia kesenangannya. Itu baru satu contoh. Itu contohnya contoh yang ringan. Sempat ramai kalilah syahwat itu ya berkelindan di dalam hati kita. Mau kayak mana lagi menentang Allah. Jadi kalau orang yang betul-betul melawan Allah, kita udah bisa ukur itu ya dari kata ahli sastra ini. Seperti itulah dia. Jadi kalau pengen jadi orang baik ya, keluarkan syahwat yakni kesenangan, lawan hawa nafsu. Kenapa? Mengeluarkan syahwat dari dalam hati ya, menentang daripada hawa nafsu, itu akan dapat mentaati Allah. Nah kemudian komentar lain dari sebagian adibba ya. Adibba ini artinya ahli adab ya. Ada orang yang berkecimpung di dalam dunia adab ya. Kita tahu dulu sudah pernah kita kaji
Adab ini adalah pernyataan tentang menjaga diri dari berbagai macam bentuk kesalahan. Maka orang beradab itu insya Allah kecil salahnya, bahkan bisa tidak berbuat salah. Itulah perlunya adab. Apa kata ahli adab? Ya, dia mengatakan man amata syahwatahu ahya muru'ahu. Ya, siapa yang mematikan syahwatnya, yakni kesenangan yang melalaikan, maka akan hidup marwahnya, harga dirinya. Pendek aja dia bilang, mampu mematikan kesenangan, artinya ya bukan berarti tidak punya keinginan, ya, tapi segala bentuk kesenangan itu tidak diturutinya, itu akan menghidupkan marwah, ya. Karena syahwat inilah yang merendahkan kita itu. Apalagi kalau kita lihat di Ali Imran ayat 14 itu kan, manusia dihiasi dengan cinta kepada kesenangan dunia berupa wanita, anak, harta, benda, emas, perak, kendaraan, sawah ladang, ya, binatang ternak, semuanya kita senang. Makanya kalau kita turutin itu, kita akan hina. Salah satu contoh yang fenomenal di masa Rasulullah kan tahu kita, Sa'labah al-Khatib, miskin, taat, rajin ke masjid, nggak pernah absen. Begitu kambingnya satu lembah, masjid tak dipijaknya lagi kan. Ini kita bilang, kenapa dia tidak mematikan kesenangan pada binatang ternak itu? Artinya bahwa mana lebih penting, ya, mana lebih penting. Nah, ini permasalahan yang perlu, ya. Nah, baru yang terakhir komentar dari sebagian ulama. Nah, ini ulama yang berkomentar. Apa komentar ulama tentang hawa nafsu ini? Mereka berkata, rakkaballahu malaikata min aklin bila syahwatin. Allah menyusun, mengatur malaikat itu, maka ya dia menggunakan akal, tidak dengan syahwat. Artinya bahwa malaikat itu ya punya akal tapi tidak punya syahwat. Wa rakkabal bahaima min syahwatin bila aklin. Allah mengatur, membentuk, menciptakan hewan itu punya syahwat, tak punya akal, ya. Kalau malaikat punya akal, tak punya syahwat, ya. Kalau hewan punya syahwat, ya, nafsu, tidak punya akal. Wa rakkaba bana adama, ya, kullihima. Sementara anak Adam diciptakan punya dua-dua. Nah, itulah hebatnya kita, ya. Kita punya dua-dua, punya akal, punya hawa nafsu. Maka para ulama mengatakan, ya, faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairum minal malaikah. Siapa yang bisa mengalahkan, ya, akalnya bisa mengalahkan syahwat nafsunya, maka dia lebih baik dari malaikat. Waman ghalaba syahwatahu aqlahu fahuwa syarrum minal bahaim. Siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih jelek daripada hewan. Itulah dia, ya. Kita lengkap, ada nafsu, ada akal. Tapi awas, kalau akalnya kalah oleh nafsunya, hewanlah kita. Kalau akalnya bisa menang dari nafsunya, malaikatlah kita. Itu masalahnya, ya. Nah, jadi maka itu bagi kita, ya, memahami ungkapan-ungkapan yang begitu indah, komentar-komentar penafsiran dari orang-orang yang bijak di bidangnya, ini menjadi wawasan bagi kita untuk lebih, ya, dapat memahami, mempertimbangkan, dan tentunya kita mempedomani firman Allah itu yang lebih rinci lagi dengan wawasan keilmuan yang begitu indah yang mereka paparkan. Saya kira demikian.